Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak kepala sekolah yang kami bapak, kabur yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur pada senantiasa kita persembahkan atas Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bertatap muka di aula rapat SMK Negeri 1 Sanggar ini sebagaimana undangan yang telah disebarkan dari Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan beberapa nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menghadiri rapat jualan kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang rencana rapat dan kita harus bangga, ya. Kita sebagai keluarga besar SMK 1 Sanggar harus bangga punya salah seorang guru penggerak sebagai penerus, ya, penerus untuk pengembangan SMK. Karena program guru penggerak ini sangat-sangat diharapkan sekali. Jangan hanya amal ajaran setelah beliau nanti selesai, ada lagi bapak ibu guru yang lain, ya, yang merupakan untuk regenerasi alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian program guru penggerak yang berhubungan dengan nilai positif Bapak dan ya. Jadi dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Malik SPT dan kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Dan mudah-mudahan kita konsentrasi sebentar, ya untuk sama-sama mendengarkan dan menikmati apa yang menjadi pengalaman dari guru penggerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK 1 Sanggar, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruang guru Sanggar dalam kaitan dengan pelaksanaan diseminasi program guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir mengikuti program diseminasi ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan ini kami akan menyampaikan diseminasi atau pengunggasan apa yang kami dapatkan pada pelaksanaan pendidikan dan latihan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Dumai, tepatnya di SMK 1 Sanggar. Dan diseminasi ini akan dilaksanakan dengan modul 1.4, yakni implementasi budaya positif di sekolah. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita membicarakan budaya positif, sebaiknya kita akan mendapatkan pemahaman terlebih dahulu
terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena beliau Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional kita. Nah, kita akan mempelajari atau memahami filosofi pendidikan, tujuan pendidikan itu seperti apa menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang dimiliki setiap anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita ini sebagai guru, tugas kita adalah menuntun. Pendidik, beliau ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita bukan merubah dasar tabiat dia, kita hanya bisa menuntun, kita merubah lakunya, perilakunya dia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita ini sebagai manusia ada kodrat alam, kemudian ada kodrat zaman. Kodrat alam itu apa yang kita lahir dari situ, dari rahim ibu kita itu kita membawa kodrat alam. Kemudian kodrat zaman itu kita sesuai dengan zaman. Kita bisa berada di Indonesia, maka kita menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang budaya positif, kami di modul 1.4 ini akan menjelaskan ada 5 poin penting. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kami akan menyampaikan budaya positif atau disiplin positif terkait dengan perubahan paradigma. Jadi kita harus merubah paradigma dari teori kontrol menurut William Jackson. Yang pertama tentang teori kontrol ini, kita ada ilusi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu salah. Jadi membuat orang merasa bersalah, kamu sebenarnya harus seperti ini. Ini kita menganggap bisa memperkuat karakternya, ini merupakan ilusi. Jadi hayalan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa seorang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi kalau kita memaksa anak-anak sebagai orang dewasa, maka kita itu adalah berilusi dari ilusi, hayalan. Kemudian yang berikutnya, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi kontrol terhadap kita itu siapa? Kalau stimulus respon versus teori kontrol. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengubah orang supaya punya pandangan sama dengan kita, ini stimulus respon. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita gagal membujuk seorang, kita paksa. Lain kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berikutnya model berpikir di stimulus respon itu menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau di teori kontrol maka teori berpikirnya itu, model berpikirnya itu menang-menang.
Jadi meskipun ada orang salah, ya kita harus berpikirnya menang-menang, sama-sama menang. Kemudian yang berikutnya, apakah makna kata disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang berubah pada budaya kita. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Maka nilai-nilai kebajikan universal ini kita hubungkan dengan apa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ini yang kedua Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Bapak dan Ibu, motivasi seorang melaksanakan perilaku manusia itu ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita motivasi itu mendapatkan imbalan. Ini kata apa? Mau dapat hadiah, mau dapat imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang pertama dan kedua motivasi eksternal, kemudian yang ketiga motivasi internal. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di depan. Yang pertama, tindakan guru, tindakan kita ini itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti mohon Bapak Ibu memberikan pendapat. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak kita berikan, saya tidak akan terlambat lagi, disuruh menulis 100 kali karena terlambat sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan lihat. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kemudian ada hukuman. Kemudian berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ada hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali hukuman. Kalau terlambat, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah, hukuman. Kemudian berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret,
konsekuensi. Karena kita sudah merusak punya orang, kita harus menggantinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol belajar. Kalau kita berbuat, ya kita harus menanggung konsekuensinya. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Yang terakhir, lalu menini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena PJOK di lapangan. Teman-teman tadi kan biasa PJOK kan apa namanya warning dulu. Teman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Dalam ini hukuman. Jadi menyakitkan. Kemudian sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Kemudian berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Ini konsekuensi. Kemudian anak menggengsi kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman dipaksa. Kemudian kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Berikutnya kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Ini restitusi. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau mereka punya salah, kita tidak boleh menuduh mereka bersalah. Maka kita kasih kesempatan kepada mereka untuk menemukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada urutannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini identitas gagal, jadi gagal. Kemudian kalau identitas yang sukses itu ada di konsekuensi dan restitusi. Yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi kita memilih. Dan seterusnya supaya cepat kita. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau di kelas kan kita sering membuat peraturan. Nah, kita di sini di guru penggerak membuat keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan? Kenapa mesti keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan? Jadi di sana nanti harus ada nilai yang tertanam di dalam kesepakatan yang kita buat. Contoh seperti ini, mengapa kita memakai helm saat bermotor, naik motor? Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang punya pendapat ini? Kenapa kita pakai helm saat berkendaraan atau naik motor? Menghindari kecelakaan. Tidak sedikit orang yang mengatakan atau memberikan alasan menghindari razia, menghindari polisi. Padahal
ada nilai yang terkandung di dalamnya. Oke lah kita, ya saat kecelakaan nggak berbahaya. Oke lah kita tidak setiap hari kecelakaan, tapi setidaknya kalau kita pakai helm, ya tidak kena angin, tidak kena. Kemudian yang kedua, mengapa 3M misalnya saat corona kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter untuk menjaga kita semua. Jadi bukan menghindari bukan menghindari omongan orang, menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, untuk mendukung motivasi listrik, motivasi di dalam diri kembali ke nilai-nilainya. Jadi untuk membangkitkan motivasi kita lahir dari dalam diri kita, maka kita kembali kepada nilai apa yang terkandung di dalam aturan yang kita buat itu, keyakinan yang kita buat itu. Contoh tadi memakai helm untuk keselamatan, maka kita melahirkan nilai-nilai, meyakinkan di dalam hati kita itu ada nilainya, ada nilai kebaikan di balik kesepakatan yang kita buat. Jadi kesepakatan, keyakinan kelas itu kita membuat harus ada nilainya, harus ada nilai yang terkandung di dalam aturan yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat. Umpama kita buat kesepakatan di kelas, harus ada nilainya. Kita cari nilai seperti aturan ini, menggunakan helm, ada nilai keselamatan. Kemudian menggunakan masker, ada nilai menjaga orang, menjaga diri kita supaya tidak masuk penyakit. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang berikutnya nanti kita lihat, dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Nilai kebajikannya. Menghormati, menghargai orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kita lihat nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bapak dan Ibu, sudah keempat. Yang keempat, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi kami sudah singgung kebutuhan dasar kita manusia ini ada beberapa. Yang pertama, bertahan hidup yang pertama, yang paling kita ini setiap makhluk kebutuhan kita itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Kemudian yang keempat, penguasaan, menjadi penguasa. Kita butuh menjadi penguasa. Mendapatkan kekuasaan. Kemudian kebebasan. Jadi kita mau bebas. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, yang kelima ini agak lima posisi kontrol. Kita sebagai guru setidaknya memiliki 5 posisi dalam mengontrol. Maupun kita sebagai manusia biasa, bagi guru maupun yang lain. Jadi posisi kontrol itu ada yang pertama itu Bapak dan Ibu, dalam mengontrol siswa kita masuk ke yang mana ini? Yang pertama, penghukum, memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menyalahkan, membuat orang merasa bersalah. Kita bertindak supaya orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Selama ini kita sudah berada di mana dalam siswa kita? Ya? Juga tidur. Yang baik kepada itu. Kalau kita kepada siswa kita sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah
memberi orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Kita mengelola mereka itu. Nanti motivasinya ada beberapa ya Bapak dan Ibu. Motivasi ini misalnya guru berbuat di penghukum itu ya kita menghardik anak, menunjuk. Ini di penghukum guru kita sebagai guru berbuat menghardik, menunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Ini sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru berkata, guru akan melakukan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, atau bapak ibu kecewa sama kamu. Ini membuat orang merasa bersalah ini. Ini apakah kita berada di penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman atau pemantau? Nanti kita silakan menilai apa yang sudah kita lakukan selama ini pada siswa-siswa kita. Kemudian kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi kita akan mencari alasan-alasan untuk murid yang buat salah umpama. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Misalnya ada siswa melempar guru atau melempar sama temannya karena kelas sekolah. Nah, kita mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, pastikan. Itulah. Jadi kalau penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali dan seterusnya. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan lebih ibu misalnya. Kemudian kalau pemantau, apa sih peraturannya? Jadi kalau pemantau misalnya, kita kan sudah tahu aturan nih, apa sih peraturannya? Tanya lagi. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini? Jadi apa sih tadi itu keyakinan kita? Misalnya pakai helm, apa sih keyakinan? Supaya kita selamat. Jadi bukan karena yang lain, jadi keyakinan yang ada dalam hati. Hasilnya apa? Kalau hasil dari menghukum itu siswa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau kita menghukum orang itu, anak-anak mesti mencari alasan berbohong dan seterusnya. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kemudian kalau teman, ketergantungan. Ya, kalau nggak ada pahian, jadi kalau teman. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, maka kesimpulannya dari teori kontrol ini, penghukum, berbuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, kita setidaknya berada di posisi pemantau dan kita harus menuju kepada seorang manajer. Nanti kita akan mencoba menjelaskan di segitiga restitusi. Nah ini Bapak dan Ibu mohon untuk memberikan tanggapan lagi. Apakah penghukum orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer dari pernyataan yang ada ini di depan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak dan Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah atau penghukum atau teman atau apa ini? Membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ada lagi yang lain? Bapak dan Ibu? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah.
membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat ya. Membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua penghukum. Kemudian yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Yang terakhir sebagai penghukum. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu, segitiga restitusi tadi ada restitusi mencari apa namanya, membangkitkan anak untuk menemukan alasan kenapa dia melakukan kesalahan dan menemukan apa namanya penyelesaiannya. Segitiga restitusi. Nah ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah ini. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya kira-kira setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita mengatakan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, bukan hanya dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua dari kiri ya, validasi kebutuhan. Apa sih yang mendasari dia melakukan hal itu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk menyampaikan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Ini apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini contoh-contoh yang dari dasar tadi, yang paling bawah, untuk membuat menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membuat anak yang bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini contoh-contoh perkataan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita harus mengatakan seperti itu kepada anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah. Kita pasti kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita bukan mencari kesalahan siapa-siapa yang salah, tapi kita memastikan bahwa masalah itu bisa diselesaikan. Kemarin ada siswa yang lempar kaca misalnya. Itu apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena mereka sudah memecahkan kaca, yang mereka harus mengganti. Kan? Masalah itu bisa kita selesaikan solusinya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ini kita agak menstabilkan identitas yang paling bawah, yang dasar. Kemudian kalau kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini pada menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi kita membantu siswa mencari kebutuhan apa sih, kebutuhan dasar tadi itu yang mana sih yang dia inginkan ketika melakukan kesalahan itu. Jadi apakah dia bersenang-senang atau kebebasan, ingin menguasai, atau kebutuhan dasar ingin bertahan hidup. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan. Tadi sudah disampaikan. Kemudian guru-guru atau perkataan guru pada validasi tindakan ini, kebutuhan ini. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya ada siswa yang terlambat, daripada tidak hadir, kan lebih baik terlambat. Jadi kamu bisa saja hari ini terlambat, umpama seperti itu. Kita katakan pada siswa kita, hari ini kamu terlambat ya.
kamu kan bisa saja tidak hadir, tapi kamu tidak lakukan. Always jadi. Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan hari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apa alasannya, kita tanya. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Kemudian yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi misalnya dia main lempar-lempar kemudian kena guru, mungkin ada cara lain untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan dasar dia bersenang-senang itu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini hal-hal yang kita tanyakan atau yang kita sampaikan kepada siswa kita pada validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah punya keyakinan kelas, kita tanyakan kembali kepada dia. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada nilai-nilai, ada norma-norma yang terkandung ketika kita berinteraksi berhubungan dengan manusia lain. Kemudian ini ada perkataan guru yang harus disampaikan ketika ini menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi kita sudah menyepakatinya. Nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Misalnya mau jadi apa sih seperti nantinya kamu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini perkataan-perkataan guru ketika menanyakan keyakinan dia terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kira-kira itu apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terutama tadi terkait dengan 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran kali ini kita berada di lokasi lingkungan dan kita akan mempelajari atau belajar di luar kelas. Dan sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT karena kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal yang ada. Kemudian sebelum kita lanjutkan anak sekalian, kita perlu membuat kesepakatan kelas seperti biasa yang kita harus taati, yang harus kita penuhi selama di hari ini. Kira-kira siapa yang mengusulkan kesepakatan kita hari ini? Silakan, ayo. Tepat waktu, Pak. Hadir tepat waktu. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang lain? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh main HP. Tidak Bagus. boleh ribut. Ini tidak boleh ribut. Yang laki-laki kira-kira apa? Jangan bawa sandal. Tidak memakai sendal. Ya. Ada lagi? Mata. Jangan tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas atau di tempat kerja. Ya. Baik, terima kasih. Ada. Silakan. Disiplin waktu. Disiplin waktu tadi sudah ya. Hadir Iya, tepat hadir waktu. tepat waktu. Baik. Saya kira itu ya anak-anak, kesepakatan yang harus kita penuhi, yang harus kita taati selama pelaksanaan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan melakukan pelayanan kesehatan terhadap ternak masyarakat yang ada di belakang kita ya. Jadi dipersilakan untuk mengambil bagian sesuai dengan tugas masing-masing. Terima kasih. Sebelum kita memulai proses belajar, terutama praktek dalam hal praktek, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama ya. Yang pertama, pada
kesepakatan praktek kita kali ini, angkat tangan. Siapa yang mau sepakati apa yang menjadi kesepakatan kita dalam hal praktek ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Tidak boleh bermain HP saat kegiatan belajar. Oh iya, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai produk kreatif dan kewirausahaannya. Sebelum kita mulai belajar, supaya suasana kelasnya aman, tertib, maka kita buat dulu kesepakatan sebelum belajar ya. Kesepakatannya apa saja yang dilakukan? Satu orang satu buat kesepakatan di kelasnya. Apa ditulis? Ya,